Satu hal yang menjadi pertanyaan berulang kali tentang MCU pasca pertempuran final yang begitu hebat antara Avengers dan pasukan Thanos di Avengers Endgame adalah tentang Eternals. Jika memang di Eternals ini adalah superhero yang kuat, lantas kemana mereka selama ini? Mereka tidak ikut membantu para pahlawan Marvel ini ketika Thanos menginvasi bumi. Sementara para Guardians of the Galaxy yang sebenarnya tidak menetap di bumi pun ikut bersatu dengan para Avengers. Apa yang mereka lakukan selama ini? So, let's talk about it, universe. Untuk pertanyaan yang satu ini sudah pasti akan dijawab dengan sangat simpel. Karena filmnya belum dibuat lah, karena sutradaranya belum mau munculin lah, bla 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 bla. Ya sudah, kalau begitu videonya selesai sampai di sini. Tapi sebenarnya nggak sesimpel itu juga. Ingat universe, ini adalah MCU, Marvel Cinematic Universe, sebuah semesta dalam dunia Marvel yang tidak pernah kita tahu apa yang terjadi di sekitarnya dan apa yang terjadi sebelum dan setelahnya. Ini sama halnya dengan kasus ketika Captain Marvel tidak ada di Avengers Infinity War, ketika Thanos dan pasukannya datang ke bumi untuk mengambil Infinity Stone yang ada di sini. Akhirnya, film solo Captain Marvel yang dibintangi oleh Brie Larson pun menjawab plot hole tersebut. Kini pertanyaan yang relatif serupa juga kembali menyeruak. Kalau memang di Eternals itu adalah karakter yang overpower dan karakter protagonis, kenapa mereka tidak muncul untuk mencegah Thanos melakukan snap di Avengers Infinity War? Atau kenapa mereka tidak datang membantu para pahlawan terkuat di bumi untuk melawan pasukan Thanos di Avengers Endgame? Padahal mereka bergabung, maka kehadiran mereka itu akan menjadi bantuan yang sangat berarti. Sama halnya ketika Captain Marvel akhirnya kembali untuk membantu para Avengers di bumi. Nah, jawab pertanyaan tersebut kemungkinan besar akan kita dapatkan dalam film Eternals yang rencananya akan dirilis tahun ini sebagai film kedua di Marvel Cinematic Universe fase keempat. Dalam komik, Eternals ini merupakan karakter yang sangat kuat di Marvel Universe. Mereka merupakan hasil eksperimen makhluk kosmik yang kita kenal dengan Celestial. Celestials ini melakukan eksperimen dengan menggunakan DNA kera di zaman purba yang mereka ambil, dan akhirnya eksperimen tersebut menghasilkan ras Eternals yang superpower, ras Deviant, dan ras manusia. Sebenarnya diciptakan dengan tujuan untuk melindungi ras manusia dari Deviants. Dengan tersebut, Eternals ini akhirnya dipandang sebagai dewa di berbagai peradaban yang hidup terpisah dari manusia itu sendiri. Hal tersebut memang merupakan kehendak Celestial sebagai pencipta mereka, dengan tujuan untuk membuat Eternals ini tidak terlalu mencampuri urusan manusia, sampai nantinya Celestial kembali lagi untuk menghakimi mereka di planet ini. Pemimpin Eternals pada waktu itu memastikan bahwa mereka, para Eternals, akan menghormati rule ini. Putusan Celestials ini masuk akal karena sekarang memang sedang pandemik, jadi harus jaga jarak dengan manusia. Nggak lah, bercanda. Alasan tidak diizinkannya Eternals untuk ikut campur adalah karena memang manusia harus melalui berbagai macam proses dalam evolusi alaminya dari kera menjadi manusia. Nah, tidak serta-merta melarang semua Eternals untuk tidak berhubungan dengan manusia. Contohnya adalah Cersei dan Gilgamesh yang dibiarkan untuk tinggal bersama dengan mereka. Namun Gilgamesh malah terlalu jauh dalam mengambil tindakan yang membuat Zuras, pemimpin mereka, akhirnya murka. Zuras pun akhirnya mengurung Gilgamesh di suatu tempat di Olympia, dan itulah alasan kenapa Gilgamesh memiliki julukan The Forgotten One. Ini adalah untuk keseriusan dan komitmen untuk mematuhi keputusan Celestial tadi. Ini adalah salah satu jawaban atas pertanyaan tentang Eternals yang belum muncul dimacu pada kisah asli komiknya. Lantas, apakah aturan tentang larangan intervensi Eternals terhadap problem ras manusia di komik juga berlaku di Marvel Cinematic Universe? Jika melihat beberapa plot cerita yang bocor, isi Marvel Cinematic Universe juga diciptakan oleh Celestial. Celestial sendiri sebenarnya sudah diperkenalkan di MCU sejauh ini. Lewat Guardians of the Galaxy, Ashen the Sorcerer sempat diperlihatkan oleh The Collector. Ego the Living Planet juga merupakan ayah dari Peter Quill yang mengakui dirinya sebagai Celestial. Kemungkinan Eternals di Marvel Cinematic Universe ini juga tidak diperbolehkan untuk ikut campur dengan urusan manusia. Bagian dari mereka juga hidup di bumi yang sama dengan manusia. Jadi ini bisa saja menjadi jawaban bahwa Eternals memang tidak diizinkan untuk membantu manusia terlebih dahulu dalam pertarungan Avengers melawan ancaman dari luar bumi. Meskipun sebenarnya proses evolusi manusia ini sudah selesai. Ini juga yang menjadi alasan kenapa mereka tidak ikut campur membantu para Avengers dan manusia ketika pasukan Chitauri menginvasi bumi di New York dalam film The Avengers.
Eternals hanya bertindak sebagai saksi dan penonton sejauh ini, mana mereka sadar bahwa akan ada konsekuensi serius yang menimpa mereka yang bahkan bisa saja akan berimbas kepada ras manusia itu sendiri. Memang Thanos dan pasukannya merupakan ancaman yang paling berbahaya sejauh ini di MCU. Namun, jika Eternals ikut membantu lebih jauh pada saat itu, maka bisa saja ancaman yang jauh lebih berbahaya terhadap manusia akan datang setelahnya, yang tak lain merupakan ancaman dari Celestials itu sendiri. Thanos sebenarnya juga merupakan seorang Eternals yang hidupnya terpisah dari manusia dan tinggal di Titans. Thanos ini juga merupakan sepupu dari Tina yang akan diperankan oleh Angelina Jolie. Maka Eternals yang lain tentu saja akan memilih untuk menghormati pemimpin mereka yang juga menerapkan aturan yang sama. Mana dalam film Eternals nanti, leader mereka kemungkinan adalah Ajak yang diperankan oleh Salma Hayek, karakter yang gendernya di switch, dimana dalam komik karakter ini merupakan karakter laki-laki. Sementara Thanos, meskipun upaya yang terakhir berhasil, tentu akan mendapatkan ganjaran yang sama juga seperti Gilgamesh. Apalagi tujuan Thanos sudah jauh melenceng dari tujuan penciptaan mereka sebagai Eternals. Dia bahkan diceritakan memiliki Deviant Syndrome yang bisa menjadi penjelasan kenapa dirinya terlihat berbeda dengan ras Eternals lainnya. Karena film ini nantinya akan menggali lebih jauh awal mula terbentuknya Marvel Cinematic Universe, maka mungkin saja film Eternals akan bergumul dengan aturan Celestial ini dan akan menjelaskan lebih jauh pada penonton kenapa aturan ini harus dibuat. Dan dengan begitu tentu saja ini akan menjadi penghalang utama Eternals untuk bergabung dengan Avengers. Namun bisa saja akan ada alasan kuat kenapa mereka harus melabrak aturan dari Celestials ini dan membuat mereka mengungkap identitasnya di semesta. Jika mengacu pada rencana plot cerita, maka kemunculan Eternals nantinya akan erat kaitnya dengan kekacauan yang diakibatkan oleh Deviant. Pasca kekacauan dan ancaman dari Thanos, Deviant akan muncul dan menghadirkan ancaman baru yang justru jauh lebih membahayakan untuk bumi dan seluruh semesta. Dan inilah yang akan memaksa Eternals keluar. Ada juga teori lain yang bisa menjadi alasan kenapa Eternals akhirnya memutuskan untuk melabrak aturan non-intervensi dari para Celestials ini, dimana dalam komik Eternals itu harus mematuhi aturan ini sampai akhirnya para Celestials kembali ke bumi. Maka ketika Celestials kembali ke bumi untuk menilai apakah bumi ini masih layak untuk dipertahankan eksistensinya, maka para Eternals pun akhirnya bersatu dan mengacuhkan aturan tersebut dan bahu-membahu dengan manusia dan bahkan dengan Deviant untuk memastikan peradaban ini masih layak untuk dipertahankan. Mereka pun akhirnya berbelok untuk menentang pencipta mereka sendiri. Itu pula lah sebabnya Cersei pernah diceritakan menjadi anggota Avengers, di mana pada titik itu Eternals telah mengungkapkan eksistensi mereka dan keluar dari persembunyian mereka selama ini. Yang pasti, karakter kuat dari kisah komik Marvel ini akan hadir perdana di layar lebar dalam fase keempat dari Marvel Cinematic Universe. Film ini akan disutradarai oleh Chloe Zhao dan menampilkan aktor-aktor terkenal seperti Richard Madden sebagai Ikaris, Angelina Jolie sebagai Tina, Gemma Chan sebagai Cersei, dan karakter Eternals yang lainnya. Berdasarkan rilis, Druig yang diperankan oleh Barry Keoghan juga akan menjadi bagian penting dari franchise Eternals ini, dan dia dirumorkan akan menjadi villain dalam film ini. Dia juga merupakan Eternals. Film ini kemungkinan besar juga akan memiliki penjelasan dan bahkan jalan yang sempurna tentang mutants. Dalam hal ini adalah X-Men dan kemana mereka selama ini. Apakah mereka telah ada, dan juga dapat menjelaskan tentang Inhumans, karakter-karakter yang sudah sangat diantisipasi kehadirannya di masa depan Marvel Cinematic Universe. Itu dia penjelasan singkat kenapa Eternals memutuskan untuk tidak muncul selama ini di Marvel Cinematic Universe. Kalau kalian punya penjelasan lainnya, jangan sungkan untuk menambahkannya di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, sempatkan like dan subscribe buat kalian yang baru saja menemukan channel ini. Until next time.